sana. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas game teori dalam konteks persaingan bisnis. Game teori membantu kita memahami interaksi antara perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki pemahaman tentang game teori? Ayo. Saya Pak Reza. Saya sudah mempelajari game teori sebelumnya dan menemukan aplikasinya yang menarik dalam persaingan bisnis. Bagus, Dan. Kamu pasti merasa nyaman dengan materi ini. Baiklah, mari kita akan lanjutkan. Jadi anak-anak, kita hari ini akan membahas game teori, yaitu suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Salah satu strategi yang sering dibahas dalam game teori adalah strategi kolaboratif. April, kamu tertarik tidak dengan strategi ini? Tentu, Pak Reza. Saya percaya bahwa kerjasama antara perusahaan dapat menciptakan keuntungan bersama dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi dalam persaingan. Sangat tepat, April. Kolaborasi antar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika setiap perusahaan beroperasi sendiri. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Pak. Saya setuju bahwa kolaborasi dapat menguntungkan. Tetapi dalam persaingan bisnis yang intens, saya lebih memilih strategi agresif untuk menguasai pasar. Saya ingin menambahkan juga, strategi agresif bisa efektif dalam beberapa situasi, tetapi penting juga untuk mempertimbangkan informasi asimetris yang ada di pasar. Ya, benar sekali. Informasi asimetris memainkan peran penting dalam persaingan bisnis. Medi, kamu tertarik tidak dengan hal ini? Iya Pak, saya percaya bahwa pemahaman tentang informasi asimetris dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Bagus, Medi. Pemahaman tentang informasi asimetris dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan memberikan mereka keunggulan dalam persaingan bisnis. Idan, apa pendapatmu tentang materi ini? Saya masih sedikit bingung, Pak. Apakah Bapak bisa memberikan contoh yang konkret tentang bagaimana game teori dapat diterapkan dalam persaingan bisnis? Tentu dong. Misalnya nih, dalam situasi di mana dua perusahaan bersaing untuk menguasai pasar, mereka bisa terjebak dalam apa yang disebut atau dilema tawar-menawar. Jika keduanya menurunkan harga secara agresif, mereka berdua mungkin mengalami kerugian. Namun, jika salah satu perusahaan menurunkan harga, sedangkan yang lain tidak, yang menurunkan harga akan mendapatkan keuntungan besar, sementara yang lain menderita kerugian. Berarti game teori dapat digunakan untuk menganalisis strategi yang optimal. Dengan memodelkan interaksi antara perusahaan sebagai suatu permainan, kita dapat mengidentifikasi strategi Nash equilibrium di mana tidak ada perusahaan yang bisa meningkatkan hasilnya dengan mengubah strategi sendirian. Tepat sekali. Nash equilibrium adalah konsep kunci dalam teori yang membantu kita memahami hasil stabil dalam persaingan bisnis. Dengan memahami hal ini, perusahaan dapat merencanakan strategi yang lebih cerdas dan memaksimalkan keuntungan mereka. Seperti itu. Pak Reza, apakah game teori hanya berlaku dalam persaingan bisnis atau dapat diterapkan dalam konteks lain? Game teori dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Selain persaingan bisnis, game teori juga digunakan dalam politik, ekonomi, dan situasi lainnya, di mana terdapat interaksi strategis antara para pemain. Pak, apa yang bisa kita pelajari dalam game teori untuk meningkatkan kemampuan manajerial kita? Dalam konteks manajerial, game teori membantu kita memahami bagaimana keputusan dan tindakan kita dapat mempengaruhi interaksi dengan pihak lain. Ini memungkinkan kita untuk merencanakan strategi yang lebih baik, meminimalkan risiko, dan mengoptimalisasikan hasil yang diinginkannya. Pak, bagaimana cara kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang game teori dalam persaingan bisnis?
Nah, salah satu cara meningkatkan pemahaman kita adalah dengan mempelajari studi kasus, berpartisipasi dalam simulasi, atau bahkan melakukan riset terkait, diskusikan dan berkolaborasilah dengan sesama mahasiswa, seperti yang kita lakukan saat ini nih. Dengan terus belajar dan menerapkan konsep-konsep game teori, kita dapat menjadi manajer yang lebih efektif dalam menghadapi persaingan bisnis. Terima kasih Pak, saya semakin tertarik dan siap untuk mempelajari lebih banyak tentang game teori dalam persaingan bisnis. Nah, iya sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang game teori ini? Tidak ada Pak, cukup. Sekian materi game teori yang saya sampaikan. Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan mengakhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong dimatikan proyektornya anak-anak. Baik Pak.